itu paham kalau kita sedang main-main. Pikiran gak paham kalau kita sedang main-main. Semua dianggap beneran oleh pikiran. Boleh bergurau? Boleh, tapi hati-hati. Jangan bergurau kemudian menggunakan pikiran, dan pikiran diberi energi oleh kita. Maka walaupun itu gurauan, mungkin bisa menjadi kenyataan. Misalnya kita bergurau, ya kamu jatuh nanti. Bergurau, gimana kalau jatuh beneran? Karena pikiran tidak tahu main-main itu. Kamu main-main, tapi pikiran tidak tahu kalau itu main-main. Maka jangan main-main dengan pikiran. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan kondisinya. Jadi saya kasih tahu, kebahagiaan bukan soal ada uang tidak ada uang. Bukan soal ada teman tidak ada teman. Kondisi itu sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebahagiaanmu. Yang berkontribusi paling besar terhadap kebahagiaanmu adalah pikiran. Jadi buat apa kita bahagia nunggu teman datang? Mau bahagia, bahagia saja. Karena kalau kau bahagia, pasti teman akan datang. Percaya sama saya. Like attracts like. Karena saat kita bahagia, kebahagiaan kita tuh mengundang teman. Walaupun kita tidak bilang kita sedang bahagia, teman akan tergetarkan oleh kebahagiaan kita. Dan pasti dia datang. Makanya kalian bisnis, kalian jualan. Tetapi kalian di sininya ruwet. Jualan apapun yang datang adalah keruwetan. Tapi kalau sudah bahagia, bahagia saja. Masih ada yang bertanya sama saya, kapan saya bahagianya? Ya Allah. Masih nanya sama saya, kapan saya bahagianya? Saya bingung jawabnya. Dengarti wae. Jadi bahagia yang dia maksud itu adalah senang saat dia mendapatkan yang dia ingin. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bergantung pada dapat atau tidak dapat. Itu keputusanmu, itu pikiranmu di dalam dirimu sendiri. Jadi hari ini kuliah saya ini kuliah motivasi. Penting. Harusnya bayar. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Nih, lihat saya. Bandingkan yang ada di pikiran dengan kenyataan. Ternyata kenyataan tidak pernah seburuk pikiranmu sendiri. Makanya coba lihat, orang yang berprasangka buruk pada orang lain, yang dia prasangkakan belum tentu kenyataannya seburuk yang ada di pikirannya. Kamu aja bikin teter di pikiranmu seburuk itu. Sadar? Pikiran tuh begitu mengerikan. Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Pikiran adalah sumber dari penderitaan, sekaligus juga sumber dari kebahagiaan. Jadi sekarang kita tahu ternyata surga dan neraka itu asal muasalnya adalah pikiran. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi itu masalah psikologis. Iya penting. Loba nu can ngarti. Hayang nyiwit saya mah. Terus menggambarkan surga dan neraka itu tempat. Terus tempat. Selalu berfokus pada aspek geografis. Nih, kasih tahu sama kalian semua. Surga dan neraka itu psikologis, bukan geografis. Gaul atau saeutik. Paham ya? Jadi kalau surga dan neraka itu psikologis, psikologis itu hubungannya dengan mental, mental hubungannya dengan pikiran. Makanya saya berani mengatakan keburukan, penderitaan dan kebahagiaan, dua-duanya produk pikiran. Sekarang masalahnya pikiranmu mau terus-menerus memproduksi penderitaan. Allah itu tidak pernah bikin neraka. Dan Allah juga tidak pernah bikin surga. Penderitaan dan kebahagiaan sudah dikasih alatnya oleh Allah, pikiran.
Allah mah cuma ngasih alat, nih alatnya, ini goloknya. Mau kau pakai menebas orang, risikonya begini. Mau pakai untuk ngambil kayu bakar, risikonya begini. Gitu saja. Allah tuh begitu, hanya katalisator. Paham? Oke. Jadi kebahagiaan dan penderitaan di mana? Masih ada yang menderita sekarang? Enggak. Kalau sudah tidak menderita berarti kalian sudah bahagia. Bahagia. Menderita enggak? Enggak. Bahagia. Bahagia. Enggak percaya saya. Harusnya ya bahagia. Kelihatan sebetulnya, nggak usah dijawab. Karena di sini saya lihat yang masih menderita dengan yang sudah bahagia kelihatan. Jadi masalahmu adalah pikiran. Tidak ada pekerjaan yang berat. Berat atau ringan hanya ada dalam pikiran. Betul? Kalian kan suka begitu. Wah, ini pekerjaannya berat. Ini pekerjaannya ringan. Saya kasih tahu ya, berat ringan itu pikiranmu. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tak diinginkan. Jadi sebetulnya khawatir itu apa? Khawatir itu sekarang kita tahu itu hanya imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini lucu. Kita tidak mau itu terjadi, tetapi yang tidak ingin kita terjadi itu diciptakan oleh imajinasi pikiran, diperkokoh dengan rasa khawatir, atau jadinya jadi. Ari geus jadi nempuhkeun, ieu mah ti Allah. Ujian. Cek Allah teh, memang Allah teh dosen. Ngasih ujian sekali. Apa perlunya Allah ngasih ujian sama kalian? Jadi Allah tuh tukang ngasih ujian, tukang ngasih kutukan, tukang ngasih azab. Ya Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih saya kasih tahu, Allah itu tidak pernah ngasih ujian. Males meriksanya. Udah tulisanmu jelek, nggak bisa dibaca. Saya aja dosen, saya bilang sama mahasiswa saya, khusus untuk ujian hari ini tolong tulisanmu yang terbaik sepanjang hidup. Iya, sudah jawabannya nggak jelas. Nomor 1 di mana, nomor 2 di mana? Udah saya kasih kertas, nomor 1 sini, nomor 2, udah cek celok. Udah gitu tulisannya, aduh tulisan. Saya lihat tulisan itu langsung itu. Langsung mual gitu. Pokoknya saya sering bilang gitu. Bayangkan Allah ngasih ujian. Kasihan tuh Allah tuh meriksanya. Iraha Allah Mariosna. Allah nggak penting ngasih ujian buat kalian. Nggak penting. Allah hanya mengingatkan supaya kamu tambah baik, itu aja. Nggak ada ujian. Paham ya? Ya. Berat ringan di mana? Jadi kalau gitu di hidup ada yang berat, ada yang ringan. Gak ada. Ada kesulitan nggak dalam hidup? Gak ada. Udah tahu sekarang alamatnya semuanya di pikiran. Sulit di pikiran, berat ringan di pikiran. Sudah saya kasih tahu alamatnya sekarang. Jadi dalam hidup gak ada berat, gak ada ringan. Gak ada kesulitan. Paham sekarang? Ya. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiranmu yang positif. Jadi kalau ingin yang terjadi yang positif, bayangkan semua yang positif. Ya. Jangan sering membicarakan yang negatif. Kebahagiaan tidak perlu dicari. Karena kebahagiaan bisa kamu ciptakan sendiri dengan pikiran. Jadi sekarang tahu ya,
berhenti mencari kebahagiaan. Rubah pikiranmu supaya kamu menemukan kebahagiaan saat ini. Karena penderitaan dan kebahagiaan buah pikiranmu sendiri. Jadi kebahagiaan tidak mengenal banyak uang atau tidak banyak uang. Jadi rakyat atau jadi pejabat. Tidak. Itu hanya kesenangan. Bahagia tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Bahagia adalah keputusanmu sendiri dalam pikiranmu sendiri. Rasa takut dan khawatirmu itu tidak nyata. Paham? Paham? Tidak nyata itu. Itu imajinasi tadi. Itu hanyalah imajinasi yang menakutkan dalam pikiran yang kamu buat sendiri. Jadi siapa yang suka menakut-nakuti kamu? Siapa? Siapa yang suka menakut-nakuti diri kita? Pikiran siapa? Pikiran kamu, bukan pikiran saya. Ya, jadi sekarang tahu yang suka nakut-nakutin saya ternyata saya sendiri. Tah eta setan teh. Ya, tes benak ayeuna mah sareng setan. Nah eta. Sok nyingsieunan setan mah. Betul? Iya, eta. Pakai kerudung. Pakai peci. Pakai jam tangan. Beunghar setan teh segala gaduh. Ya, di lipstick. Sok dandan setan oke. Sarua juga jelema. Sok mandi. Iya setan. Sok hambur-hambur cai sarua. Jadi pikiranlah yang membentuk emosimu. Emosi mempengaruhi keputusanmu. Lalu keputusan menentukan hidupmu. Itu jalurnya. Pikiran membentuk emosi. Emosi membentuk keputusan. Keputusan menentukan hidupmu. Jadi tetap saja sumber awalnya adalah pikiranmu. Betapa seringnya kata-kata yang salah telah mengarahkan seseorang kepada pikiran yang salah. Ya, karena kita ini ya hampir tidak menyaring setiap kata-kata. Sampai hari ini saya perhatikan orang pidato pasti kalau doakan orang lain pakai mudah-mudahan. Karena kita ini pengikut, follower. Padahal mudah-mudahan itu mudahan diulang 2 kali kan jadi bohong. Ya sama aja dengan mobil-mobilan. Saya nggak tahu itu siapa orang pertama kali yang menciptakan mudah-mudahan. Pengen ketemu saya sama orang. Makanya kalau kalian doakan anak-anak, semoga masih sering dengar saya tuh murid saya ngomong mudah-mudahan. Pengen nyubit. Pikiran itu sangat berharga. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Jadi kenapa kita selama ini hidupnya terbatas? Siapa yang membatasi itu? Pikiran. Padahal pikiran ini memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Itu hebatnya pikiran. Para sahabat, kita sering mendengar dunia pendidikan. Katanya dunia pendidikan itu sedang mencerdaskan bangsa. Betul? Nah, betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu bukan untuk menggantikan pikiran yang kosong, tetapi untuk menjadikan pikiran yang terbuka. Lihat saya semuanya. Selama ini anak-anak kita pikirannya itu diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan membangun kesadaran. Hanya membuat anak-anak kita menjadi apal cangkem. Hanya menjadi para penghafal yang tidak ada maknanya. Makanya tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membangun pikiran yang terbuka.
Ini tujuan pendidikan. Saya bicara di sini. Jadi kalau pikiran seseorang dari hasil pendidikan makin tertutup, apalagi merasa paling benar. Contoh, mohon maaf. Ada kan pendidikan agama. Kalau dia belajar agama, pikirannya makin tertutup, merasa paling benar, semua orang lain salah, bahkan menghalalkan darah orang lain karena dia paling benar, itu sudah gagal pendidikan agama. Harusnya pendidikan apapun membuat pikiran makin terbuka, bukan mengisi pikiran kosong dengan pengetahuan. Saya kasih tahu ya, anak saya belum hafal Iqra, anak saya belum hafal Juz Amma, tenang aja. Kalau pikirannya sudah terbuka, apa yang salah? Daripada dicekokin hafalan banyak, makin tertutup. Begitu dia hafal Juz Amma, mulai dia mendikte orang lain. Kasihan katanya temannya nggak hafal Juz Amma. Itu kan udah salah. Sistem pendidikan yang salah. Dan selama ini sistem pendidikan justru membuat anak-anak kita semakin tertutup. Kan dicekok anak kita supaya merasa paling benar. Betul nggak? Di luar dirinya semuanya salah. Ini sistem pendidikan yang keliru. Makanya kalian saya kasih tahu berkali-kali, ketemu saya bahaya. Ya kan? Karena begitu bertemu saya, pikiran kalian akan terbuka. Karena selama ini pikiran kalian tidak bahaya, karena tertutup, merasa paling hebat. Bertemu dengan saya, kalian bahaya, karena pikiran kalian jadi terbuka. Bahaya enggak? Bahaya. Terkadang bukan rasa sakit yang membuat kita menderita, tapi pikiran negatif tentang diri kita yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Pernah nggak mendengar kata-kata saya? Sakit itu alami dan rasa sakit itu ada. Saya juga pernah sakit. Tetapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Di sini milihnya. Ya. Saya kalau ngikutin kata-kata medis, Bapak nggak boleh terlalu capek. Karena Bapak ginjalnya cuma 1. Saya masukkan di pikiran saya. Saya mau ceramah, gak boleh capek. Saya menerima tamu, maaf ya, saya gak boleh capek. Mau milad, online saja miladnya. Karena saya gak boleh capek. Olahraga, online saja. Karena saya gak boleh capek. Bayangkan kalau itu saya ikuti dan pikiran saya ikuti itu. Saya tidak pernah mengatakan saya ginjalnya 1. Setiap habis meditasi saya sapa kiri kanan ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Makanya naik gunung yang ginjal 2 dengan yang ginjal 1 menangan saya. Kalian kemarin diajak ke Curug Nangka aja. Pada gempor. Jalannya lama. Ya kan? Iya. Kadang cepat jalannya, kadang lambat. Jalan itu konsisten aja. 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Tapi konsisten. Dan percayakan bahwa kaki kita mampu. Percayakanlah pikiran kita, kaki kita bisa. Ternyata gak ada apa-apa kok. Paham? Gitu. Jadi inilah kekuatan pikiran. Ya, perhatikan. Antara perasaan dan pikiran harus seimbang. Terlalu banyak menggunakan logika, hati kita juga jadi mati rasa. Makanya saya dalam baca data karma sering menyampaikan pesan. Anda ini terlalu logika. Ada juga Anda ini terlalu rasa. Nah harus seimbang logika dan rasa, karena itu timbal balik. Itulah pentingnya belajar spiritual. Bukan mau memperdalam rasa, tetapi menyeimbangkan antara logika dan rasa. Itu penting. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah. Dan peganglah pikiran yang membuatmu kuat. Kan kita suka begitu ya? Ya. Waduh, nanti kalau ya Bapak ini sudah nggak ada di kantor ini lagi, gimana ya kantor saya? Tuh. Pikiran sedang membuat drama. Percayalah, percayalah. Setiap ada yang meninggal pasti ada gantinya. Percaya. Percaya apa tidak? Iya. Makanya gak usah dilemahkan.
Jangan melemahkan situasi dengan pikiran kita sendiri. Makanya sekarang belajar selalu menguatkan pikiran. Jangan melemahkannya. Jangan diizinkan dia melemahkan. Kuatkan. Kan suka begitu. Betul? Wah, kalau saya nanti meninggal, gimana ya anak-anak saya? Langsung tuh dijawab sama semesta. Badai maut mah maut we. Nah, di pikiran teuing. Betul? Iya, karena semesta sudah punya banyak tangan kok. Kamu tidak ada ya sudah ada. Nabi Muhammad ayahnya meninggal saat beliau di kandungan. Begitu beliau meninggal, begitu beliau lahir, ibunya meninggal. Beliau besar. Betul? Itu. Jadi sebetulnya apa hidup itu kalau begitu? Yuk baca ini. Semua membaca dengan hati. Hidup adalah belajar menerima apa yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Selama ini hidupmu seperti apa? Jujur ya. Hidupmu selama ini belajar melepaskan yang tidak suka. Perlu belajar gak? Gak usah belajar, kan dari kecil diajarin begitu. Karena kalian hidupnya selama ini adalah melepaskan yang kalian tidak suka dan hanya menerima yang kalian suka. Belajar gak itu? Gak belajar. Jadi kalau begitu hidupmu selama ini belajar apa tidak? Tidak. Karena apa? Menolak yang kita tidak suka, gak usah belajar. Menerima yang kita suka, gak usah belajar. Gak usah belajar dengan saya. Gak usah. Gak usah. Capek-capek belajar dengan saya. Karena di BSI belajarnya terbalik. Selama ini di tempat lain kalian belajar ya pura-pura. Kenapa? Menerima yang kalian sukai itu gak usah belajar. Menolak yang kalian tidak sukai gak perlu belajar. Di sini kalian akan mengalami kekagetan sendiri. Karena di sini diajarkan untuk menerima yang tidak kalian suka. Dan diajarkan melepaskan yang kalian suka. Terasa? Ada BSI peduli. Melepaskan kan? Melepaskan. Ternyata bahagia juga ya ketika kita melepaskan. Lihat foto orang lain yang gak sekolah bisa sekolah. Lihat foto ibu-ibu yang di panti jompo nerima uang gak seberapa dari kita, bahagianya luar biasa. Ternyata hidup kita jadi penuh dengan sukacita ya kalau melepaskan. Cuman pikiran saya yang mengganggu, kalau melepaskan takut kita rugi, kalau melepaskan takut berkurang. Ternyata melepaskan tidak pernah rugi. Dan setiap melepaskan selalu akan menerima. Jadi yang harus belajar apa? Menerima yang kita tidak suka. Itu belajar. Dan melepaskan yang kita suka. Itu belajar. Berat kan? Salah sendiri ngaji di sini. Menerima yang kita suka biasa. Melepaskan yang kita tidak suka juga biasa. Itulah esensi berperang dalam ayat tadi. Jadi perang di ayat yang tadi itu bukan perang melawan orang lain dan melumpuhkannya karena berbeda. Tetapi perang yang sebenarnya adalah, lihat saya, yang diwajibkan di Quran surat Al-Baqarah 216, wajib kamu berperang. Makanya kan ayatnya itu tadi terintegrasi. Boleh jadi apa yang kamu suka buruk bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik bagimu. Inilah perang. Jadi perang kita itu